Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sifat koligatif larutan. Larutan sendiri adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan sendiri adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tapi tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan ada 4. 1. Penurunan tekanan uap. 2. Penurunan titik beku. 3. Kenaikan titik didih. Dan yang keempat ada tekanan osmotik. Pengertian dari 4 sifat-sifat koligatif tadi yaitu 1. Penurunan tekanan uap. Tekanan uap adalah kecenderungan suatu cairan yang menguap. Yang kedua ada penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Yang ketiga ada kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar atau tekanan di atas sama dengan permukaan cairan. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik larutan. Osmotik sendiri adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Sedangkan tekanan osmosis sendiri adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis tersebut. Kemudian kita masuk ke rumus. Yang pertama ada penurunan tekanan uap yang memiliki rumus yaitu delta P sama dengan P derajat dikurang P. Penurunan titik didih memiliki rumus yaitu delta TF sama dengan KF dikali B dikali I. Sedangkan kenaikan titik didih sendiri memiliki rumus yaitu delta TB sama dengan TB dikurang TB derajat. Yang terakhir ada tekanan osmotik larutan yang memiliki rumus yaitu P sama dengan M dikali R dikali T. Keterangannya sendiri bisa kita lihat di buku catatan masing-masing. Contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, yang contohnya yaitu fenomena laut mati. Untuk lebih rincinya bisa lihat sendiri di Google masing-masing. Kemudian yang kedua ada penurunan titik beku. Di sini kita memiliki 3 contoh yaitu seperti membuat campuran pendingin. Yang kedua ada anti beku pada radiator mobil. Dan yang ketiga ada anti beku untuk mencairkan salju. Dan untuk penjelasan lebih lanjut bisa cari sendiri. Dan yang ketiga ada kenaikan titik didih. Contohnya yaitu air mendidih. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa cari sendiri di Google. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Contohnya yaitu 1. Mesin cuci darah. Yang kedua ada garam dapur untuk membunuh lintah. Dan untuk lebih rincinya cari sendiri di Google. Dan kita memiliki beberapa gambar contoh sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat sendiri di bagian A yaitu penurunan tekanan uap, dan bagian B yaitu contoh dari penurunan titik beku, bagian C kenaikan titik didih, dan bagian D tekanan osmotik larutan. Terima kasih, inilah sedikit penjelasan dari saya mengenai sifat koligatif larutan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.